Beberapa waktu yang lalu, saya telah menjelaskan mengenai apa itu gardu induk. Buat teman-teman yang belum lihat, silahkan klik di pojok kanan atas layar untuk menontonnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja peralatan-peralatan utama yang ada di gardu induk. Salah satu peralatan yang sangat vital yang ada di gardu induk adalah transformator atau trafo tenaga. Trafo sendiri memiliki fungsi untuk menyalurkan tenaga listrik di samping pengatur tegangan. Dengan transformator, tegangan dapat disesuaikan menjadi tegangan tinggi maupun tegangan rendah. Tegangan tinggi digunakan untuk proses transfer tenaga listrik, sedangkan tegangan rendah dapat disalurkan ke konsumen agar masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik tersebut. Transformator sendiri memiliki banyak perlengkapan serta berbagai peralatan dan masing-masing fungsinya. Khusus pada transformator akan saya jelaskan pada satu video khusus. Maka dari itu, stay tune terus di channel ini agar mendapatkan informasi mengenai penyaluran energi listrik. Selanjutnya, pada gardu induk terdapat pemutus tenaga atau di Indonesia sendiri biasa disebut PMT. Dalam bahasa asing atau bahasa Inggris kita menyebutnya dengan circuit breaker. Pemutus tenaga adalah saklar yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus sesuai dengan ratingnya. Selain itu, dalam menghubungkan dan memutuskan arus tersebut, peralatan ini dilengkapi dengan pemadam busur api. Hal ini dikarenakan PMT bekerja saat kondisi beroperasi atau bertegangan, sehingga ketika pengoperasian akan timbul busur api dan peralatan ini mempunyai pemadam yang akan memadamkan busur api tersebut. PMT sendiri di Indonesia terdapat dua jenis. Yang pertama adalah PMT single pole, yang kedua ada PMT triple. PMT triple memiliki satu penggerak yang dapat menggerakkan ketiga fasa secara bersama-sama. Umumnya PMT triple ini terpasang pada by transformator. Sedangkan PMT single pole memiliki mekanik penggerak di masing-masing fasanya dan umumnya terpasang pada by penghantar. Sedangkan untuk media pemadam busur api, PMT memiliki beberapa jenis pemadam busur api. Di antaranya ada PMT dengan media pemadam minyak, dengan media udara, dan dengan media gas. Alat selanjutnya adalah PMS atau pemisah, atau yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan disconnecting switch. Alat ini mempunyai fungsi untuk memisahkan tegangan pada instalasi tegangan tinggi. Jadi alat ini akan memisahkan bagian-bagian dari peralatan. Contohnya pada jenis PMS tanah atau PMS ground. PMS ground berfungsi untuk memisahkan peralatan dengan ground. Selanjutnya ada pemisah peralatan yang memiliki fungsi untuk mengisolasi instalasi listrik dari instalasi yang lain yang bertegangan. Pengoperasiannya pada rangkaian yang tidak berbeban. Selanjutnya dilihat dari penempatannya terdapat berbagai jenis PMS. Yang pertama ada PMS penghantar atau biasa disebut dengan PMS line. Pemisah ini terpasang untuk memisahkan line. Selanjutnya ada PMS rel atau PMS bus. PMS ini ditempatkan pada busbar untuk memisahkan
byline dengan by busbar. Selanjutnya terdapat juga PMS kabel. PMS kabel ini dipasang di sisi kabel. Selanjutnya ada PMS section. PMS section ini dipasang di busbar sehingga pada busbar terpisah menjadi berbagai section. Dan yang terakhir terdapat PMS tanah. PMS ini untuk memisahkan penghantar dan menghubungkan penghantar ke tanah. Alat selanjutnya adalah busbar atau rel. Busbar atau rel merupakan titik pertemuan trafo tenaga, jaringan SUTT, SKTT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga atau daya listrik. Terdapat beberapa jenis busbar. Yang pertama ada single busbar atau busbar rel tunggal. Pada sistem single busbar, semua peralatan instalasi GI terhubung pada satu rel dan dilengkapi dengan pemisah atau section dengan PMT section. Selanjutnya ada busbar rel ganda atau biasa disebut dengan double busbar. Pada sistem rel ganda, peralatan instalasi GI yang terhubung pada rel berdasarkan pengaturan. Ada yang menggunakan 1 PMT dan 1,5 PMT atau 1,5 breaker. Selanjutnya ada lightning arrestor atau LA. Alat ini merupakan alat pengaman peralatan listrik pada instalasi dari gangguan tegangan lebih akibat dari sambaran petir atau lightning shock maupun oleh switch hubung switching shock. Pada tegangan normal, arrestor mempunyai nilai resisten yang sangat besar. Tapi bila tegangan berubah sangat tinggi atau abnormal, nilai resistennya akan mengecil sehingga dapat mengalirkan kelebihan tegangan ke tanah sampai tegangan tersebut normal kembali. Berikutnya terdapat trafo arus atau CT atau biasa disebut current transformer. Trafo ini berfungsi untuk memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Trafo arus juga memiliki fungsi untuk mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, yaitu memisahkan instalasi pengukuran dan proteksi dari tegangan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengamankan personil dalam melakukan pengukuran dan proteksi. Selanjutnya terdapat juga trafo tegangan atau potential transformer. Fungsinya sendiri adalah memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran tegangan untuk sistem pengukuran dan proteksi. Peralatan ini juga mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer yang berfungsi untuk proteksi personil. Dan peralatan terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah gedung kontrol. Gedung kontrol merupakan pusat aktivitas pengoperasian gardu induk di mana operator bekerja mengontrol dan mengoperasikan peralatan-peralatan yang ada di gardu induk. Di dalam gedung kontrol sendiri terdapat beberapa peralatan, diantaranya panel kontrol, panel proteksi, baterai dan rectifier, pembagi satu daya AC dan DC, PLC dan SCADATEL sebagai media telekomunikasi, dan panel kubikel 20 kV, serta beberapa sarana pendukung seperti fire alarm atau APAR, emergency, dan pendinginan udara.